Anda kan sudah ke Iran berulang-ulang. 3 kali. 3 kali. Anda bahkan pernah disekap oleh Hizbullah ya. Kita belum pernah melihat Mujtaba Khamenei muncul. Saya kira Apa yang terjadi sebetulnya itu? Apa dia terluka? luka. Saya pernah WA kirim pesan WhatsApp ke Duta Besar Iran di sini, Muhammad Burujardi. Dia bilang, memang saya mendengar dia luka. Itu ada 2 laporan. Pertama, Times of Israel. Ada 4 negara, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Qatar pertama, yang mendorong Trump untuk melanjutkan perang, untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Saya kira Donald Trump bisa diseret dengan tuduhan. Nah, selama ini yang dilakukan Amerika maupun Israel, ya Taliban, Afghanistan 2001, Irak 2003, terus juga mereka menculik Presiden Venezuela, itu kan tidak pernah mereka dikenai hukuman, sanksi. Dalam percakapan telepon 2 minggu lalu antara Bin Salman dengan Trump, Bin Salman bilang, saya tidak akan ikut terlibat perang secara langsung Saudi, tapi saya mendorong Anda untuk terus melanjutkan serangan untuk melumpuhkan Iran agar tidak lagi menjadi ancaman. Ya sangat naif lah kalau kita masih percaya Trump. Halo, salam. Kita berjumpa lagi dalam Perspektif One on One bersama saya Hamid Basyaib, dan tamu saya hari ini adalah Faisal Assegaf. Selamat malam, Bung Faisal. Malam, Pak Hamid. Faisal ini adalah mungkin satu-satunya wartawan Indonesia yang punya pengalaman sepanjang dia dalam konteks konflik Timur Tengah. Dia sudah ke Lebanon, dia sudah ditahan oleh Hizbullah, dia ketemu Mossad, dia ketemu tokoh-tokoh Hamas, dan seterusnya. Jadi Faisal Assegaf adalah orang yang tepat untuk kita mintain pendapat atau pandangan tentang perang Iran yang masih terus berlangsung. Nah, dalam konteks perang Iran ini, salah satu yang paling penting menurut saya dijawab pada perkembangan sampai sekarang ya, minggu kelima, mungkin mau masuk minggu keenam, sesuatu yang di luar dugaan oleh para penyerangnya, dikiranya Iran dalam 2-3 hari bisa digulung gitu, ternyata mau masuki minggu keenam, belum, walaupun ada banyak kerusakan di situ ya. Nah, jadi salah satu yang mau kita tahu adalah sampai berapa lama sebetulnya Iran ini bisa bertahan. Ya, yang jelas dia sekarang dengan kematian begitu banyak korban, termasuk rahbarnya, the Supreme Leader Ali Khamenei, yang segera digantikan oleh anaknya Mujtaba. Lalu ada beberapa jenderal yang mati, dan itu pukulan yang besar sekali bagi sebuah negara ya. Dan dalam hal ini Iran. Tetapi ternyata dengan segala kehilangan begitu besar, negeri ini menunjukkan diri sebagai ahli waris peradaban dunia yang hebat dari kerajaan Persia kuno dulu ya, jadi bertahan. Dan dari segi retorik, galaknya nggak kalah dari Amerika. Dan beberapa diplomatnya, terutama Arazi ya, yang menelunya, jadi world darling sekarang. Seluruh dunia jadi simpati sama dia karena penampilannya baik dan cerdas dan santun gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, menurut Anda, Sal, itu sampai berapa lama nih kira-kira Iran? Atau Anda mungkin lebih optimistik daripada saya, yaitu bahwa sangat mungkin Iran yang memenangkan perang ini. Gimana menurut Anda? Kalau kita lihat dari sejarahnya ini kan, Iran itu kan sudah dikenai embargo ekonomi dan militer dari tahun 1979. Tahun, ya? Iya. Artinya tuh sekarang 47 tahun. Seharusnya Amerika maupun Israel bisa melihat itu. Negara yang sudah mereka berusaha lemahkan 47 tahun, tapi tidak pernah terjadi revolusi. Artinya kan dilemahkan. Ya, ekonominya. Maksud Anda revolusi dari dalam gitu? Dari dalam. Ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri? Iya, ditumbangkan oleh rakyat sendiri karena ya sanksi ekonomi, sanksi militer. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Artinya rakyat kalau tidak puas bisa menggulingkan pemerintahnya. Iya, ya? Ternyata itu nggak terjadi. Saya ke sana tuh 3 kali. Di sana tuh kalau kolektor motor CB di sana, di sana berlimpah. Masih banyak motor CB, Honda Win, itu masih banyak. Artinya mereka hanya bisa pakai barang-barang tua begitu. Barang-barang tua. CB kan tahun 70-an 80-an. Nah iya, di sana banyak banget. Mobil-mobil mewah kayak BMW atau Mercedes-Benz itu nggak bisa masuk. Iya. Nah, berbeda waktu saya di Libya. Di Libya itu rata-rata nggak ada mobil Jepang. Rakyat Libya waktu saya ke sana 2011 sampai Gaddafi meninggal, itu rata-rata Mercedes sama
BMW, nggak ada mobil Artinya Jepang. mereka jauh lebih makmur. Jauh lebih makmur. Jadi saya melihat harusnya begitu. Karena pada 28 Februari, ini kan ceritanya mulai dari 23 Februari. 23 Februari itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia memberitahu bahwa sudah ada informasi intelijen dari lapangan pada Sabtu 28 Februari pagi, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akan rapat dengan para petinggi keamanannya. Ya, rapatnya itu ya saya yakinkan mungkin ada dua isu. Pertama, bagaimana kelanjutan proses perundingan. Karena kan itu masih berunding soal program Perundingan nuklir. Iya. Yang waktu itu masih berlangsung di Masih Aman, di berlangsung. putaran kedua ya. Iya. Yang kedua Di Oman, sorry. di bukan Oman. Yang kedua, bagaimana bila perundingan ini gagal? Karena kan Trump sudah mengeluarkan ancaman. Sudah berkali-kali mengeluarkan ancaman, maka akan ada serangan. Dan juga wacana itu sudah sangat luas dibicarakan di media. Bahwa Amerika karena terus kemudian dia bilang ini kesempatan bagus buat kita bagaimana kita membunuh Khamenei karena perang tahun lalu nggak berhasil membunuh Khamenei, hanya panglima angkatan bersenjatanya. Jadi waktu itu tahun lalu nggak berhasil. Nah, Netanyahu bilang ini kesempatan bagus kita. Nah, Trump bilang ya udah saya butuh waktu karena sejumlah laporan bilang Amerika memang berencana menyerang Iran bukan pada Februari, tapi Maret atau April. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Akhirnya Trump butuh waktu. 3 hari kemudian, tanggal 26 Februari, Trump nelpon. Oke, saya setuju. Kenapa kedua orang ini setuju? Karena asesmen Mossad itu disampaikan pada malam Sabtu. Jadi tanggal 27 malam, kan paginya nyerang. 27 apa? 27 Februari. Februari. Ya, jadi malam sebelum penyerangan paginya. Itu Direktur Mossad David Barnea itu menyampaikan asesmen ke Kabinet Keamanan Israel. Netanyahu hadir di sana. David Barnea bilang, kalau kita bunuh pemimpin sipil tertinggi dan pemimpin militer tertinggi, Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, itu Iran akan rusuh, rakyat turun ke jalan. Akhirnya ya itu bisa dimanfaatkan oleh agen Mossad maupun CIA di dalam Iran untuk menggerakkan people power. Kudeta lah. Iya, betul. Makanya kita lihat setelah serangan itu, besoknya Trump kan bilang sama Netanyahu bareng-bareng, menyerukan kepada rakyat Iran turun ke jalan, selesaikan misi kami. Artinya untuk menumbangkan rezim. Ternyata itu tidak terjadi. Memang rakyat Iran turun, tapi mereka untuk menyatakan 3 hal. Kesedihan, kemarahan, terus minta balas dendam. Oke, ya kalau itu berarti setelah serangan toh. Iya, setelah serangan. Turun, sedih dan sebagainya karena Rahbar meninggal Iya, gitu ya. tapi sampai sekarang mereka hampir tiap hari turun ke jalan. Karena saya punya teman di Iran, Sarah namanya, itu dia bilangin kita lagi turun ke jalan. Dan mereka tidak peduli ya bahwa ada bom di sana, ada bom di sini, tetap turun ke jalan ya. Tetap turun ke jalan. Artinya gini, ketika rakyat Iran itu berpikir, ini musuh kita bersama melakukan intervensi, melakukan pembunuhan, melakukan agresi. Ternyata semua kalkulasi baik Trump maupun Netanyahu ternyata itu salah. Bahwa dengan membunuh pemimpin tertinggi itu ternyata nggak membuat rakyat Iran. Artinya ini membuktikan mayoritas rakyat Iran senang pada rezim ini, kan gitu kenyataannya. Kalau mereka nggak senang, mayoritas pasti mereka memanfaatkan situasi ini untuk ya udah kita tumbangkan. Atau bisa juga itu soal psikologi bangsa ya. Iya benar. Kalau walaupun saya nggak setuju sama pemimpin ini, kalau pemimpinnya dibantai oleh negara lain, Ya, benar. nasionalisme atau Nah, patriotisme, benar. Patriotisme mereka. orang Jawa muncul. bilang ada ungkapan Jawa itu, tego lorone ora tego patine, gitu. Jadi kalau saya benci sama Anda, saya senang kalau Anda ini saya benci terus ya fitnah segala macam. Tapi ketika Anda dibunuh, saya nggak terima. Gitu. Ya. Belum tentu mereka saking cintanya pada Ali Khamenei, tapi kalau ada negara lain yang membunuh gitu, Amerika Israel dalam hal ini, ya mereka nggak terima juga. Kira-kira begitu nggak? Iya. Psikenya. Artinya begini, mereka ini kan bangsa yang bangga lah. Karena mereka punya pride sebagai sebuah bangsa. Karena pride ini penting ketika sebuah bangsa menghadapi keadaan darurat. Mereka diembargo, diisolasi secara Baru ekonomi. muncul di sini ya, tegas ya. Nah, jadi baru kelihatan pas ya perang ini ketika pemimpin tertingginya dibunuh, ya mereka solid. Nah, artinya mereka punya pride. Kita ini kan bangsa yang peradabannya ribuan tahun. Masa kalah sama Masa ini? kalah Amerika baru Amerika 250 tahun ini. Kira-kira Israel baru gitu ya. 78 tahun. Nah, itu istilahnya negara kemarin sore lah. Ada kabar rezim Iran membunuh begitu banyak demonstran. Nah, itu jadi ada 3 LSM Amerika, salah satunya CHRI, Yeah. Center for Human Rights in Iran,
Terus ada lagi AHRI, Activist Human Rights in Iran. Terus satu lagi saya lupa, BHRI singkatannya. Itu adalah 3 LSM Amerika yang kantornya dekat dengan CIA di daerah Langley, Virginia. Nah mereka ini yang investigasi media barat loh, Mean Press News, karena saya nulis itu. Jadi mereka dibayar oleh CIA untuk melakukan propaganda. Jadi mereka memasok data-data yang bombastis buat New York Times, Washington Post, Fox News, CNN dan mana-mana bahwa ada 30.000 yang tewas. Oke, basis mereka ini bukan di Teheran ya, tapi Bukan. di Langley, Virginia. Iya, Ya? Virginia, Langley. Jadi ya mereka bisa apa sih istilahnya ya bisa memanipulasi data karena mereka nggak punya data lapangan. Oke, Mereka katakan bisa- itu semua hoax. Sekarang kita kembali ke main issue. Nah, sampai berapa lama ini bertahan menurut Anda? Kan kita lihat datanya lah ya, dari segi persenjataan mungkin mereka kalah lah ya sama, nggak usah sama Amerika lah, sama Israel aja mungkin kalah besar. Dan Israel memang luar biasa ya, sambil dia meladeni front dengan Iran, dia masih sempat punya waktu udah terus memperluas kawasan di Lebanon Selatan terutama ya, dan sudah mau deket ke Beirut kan penguasaan Masih jauh. mereka. Masih jauh ya. Tapi target mereka akan terus berekspansi lah gitu. Maksudnya ini negara kecil ini memang perkasa juga gitu loh, dan percaya dirinya luar biasa. Nah jadi bagaimana sekarang nasib Iran ini? Menurut Anda sampai kapan? Atau apa yang akan terjadi? Bukan ini kalau saya seolah-olah mendoakan dia bakal digulung. No. Maksud saya, kemana ujung perang ini? Kan ada tanda-tanda perdamaian nih, yang juga nggak konsisten ya. Sekali kelihatan membesarkan hati, terus menciut lagi. Habis Trump ngomong simpatik, dia bilang Pulau Kark, pusat minyak Iran tuh mau diratakan sama tanah, dan seterusnya yang semuanya membingungkan. Nah, menurut Anda bagaimana? Ya, begini Pak Hamid. Iran ini kan punya legitimasi dalam perang ini. Legitimasi apa? Hukum. Karena kan Oh. yang dilakukan Amerika maupun 100% Israel melanggar hukum melanggar. internasional. Ya. Itu punya legitimasi hukum. Mereka juga punya legitimasi moral dalam hal ini. Mereka kan sebagai korban. Ya. Kalau korban diam, itu kan sama saja mereka hina. Mereka harus mempertahankan martabat. Kalau dalam bahasa Persia itu istilahnya sya'an. Ada ya, istilah Ada. khusus untuk Iya, itu itu ya. bahasa Persia namanya sya'an. Itu artinya martabat. Yang dilakukan Iran ini adalah mereka menjaga kehormatan mereka. Mereka ini kan Sebagai bangsa. sebagai ya. sebuah bangsa. Sebagai Mereka ahli harus menjaga waris peradaban besar. peradaban gitu ya. besar ya, mereka harus mempertahankan martabat ini. Nah, yang ketiga, mereka ini kan didukung oleh rakyat. Beda dengan Amerika maupun Israel. Kita tahu terakhir setahu saya minggu lalu hasil pollingnya Reuters dan Ipsos, tingkat kepuasan rakyat Amerika terhadap Trump itu cuma 26%. Oh iya, jauh Dan sekali. buktinya kemarin demo Sabtu minggu lalu 8-9 juta laporan media. Dan di California bawa bendera Iran. Nah, memang Itu benar. luar Malah biasa sekali. Senator Bernie Sanders juga bawa bendera Iran. Oh iya, kalau Bernie Sanders predictable lah ya. Iya. Tapi sekarang banyak lagi senator yang nggak pernah muncul, Iya. tiba-tiba keras sekali ngomong, Iya. atau kayak macam Elizabeth Warren dia. Dan satu lagi Pak Hamid, perang ini membuat citra Iran positif Yes. di berbagai negara. Betul. Di Indonesia pun kita lihat udah nggak ada yang mempersoalkan Sunni Syiah. itu citra positif Iran. Karena dia memang simpatik sekali sebagai bahkan sebagai korban dia apa ya, simpatik gitu loh. Maksudnya tentu posisi dia sebagai korban menimbulkan simpati, tetapi reaksi dia sebagai korban juga Iya. simpatik. Iya. Jadi Ternyata memang bisa hebat. meladeni itu orang, Iya, semua hebat. orang mungkin kaget. Iya. Kalau tahun lalu hanya lawan Israel, superpower di Timur Tengah, sekarang dua superpower. Amerika kan superpower dunia, dan Ya, Iran bisa mengimbang itu. Sekarang udah Israel minggu kelima. superpower Timur Tengah Iya, ya. iya, Oke. iya. Amerika Jadi super Anda kelihatannya tetap optimistik ya, optimistik. bahwa Iran akan bertahan. Iya, pasti. Sampai kapan? Ya sampai Amerika maupun Israel menyerah. Artinya kan Iran sejauh ini tuntutan terakhirnya kan ada 5. Hentikan semua agresi, hentikan semua perang di misalnya kayak di Libanon, di Irak. Karena kan koalisi milisi Syiah di Irak juga turun. Hizbullah turun di Libanon. Terakhir kan Al-Hutsyun di Yaman. Sedangkan Hamas sama Jihad Islam ini mungkin tinggal nunggu waktu meledak karena kita tahu Al-Aqsa ditutup sejak 28 Februari sampai sekarang. Dan rencananya beritanya itu paling tidak sampai 15 April. Kalau Oleh kita tahu, Israel, ya? iya, 7 Oktober 2023 kan namanya Badai Al-Aqsa.
Ya karena masalah-masalah di Al-Aqsa yang terakhir yang sempat terkenal, yang sempat ramai itu kan ketika tentara Israel di lorong kota tua menuju Al-Aqsa itu nendang perempuan. Itu kan ramai. Mungkin Pak Hamid ingat videonya. Itu menjelang sebelum badai Al-Aqsa. Artinya penutupan Masjid Al-Aqsa ini menjadi provokasi juga untuk Hamas. Nah, kalau misalkan sejauh mana selama mungkin itu ditutup, ya artinya bisa muncul lagi front di Gaza antara Israel dengan Hamas maupun Jihad Islam. Baik, sekarang kita kembali ke motif awal, motif sejati dari penyerangan ini. Ya. Dari pertama Israel bahkan Amerika gembar-gembor bahwa ini Iran sedang mengembangkan senjata nuklir, sudah memperkaya uraniumnya yang U-235 itu sampai sekian % dan dari situ arahnya pasti akan menuju persenjataan menurut mereka ya. Udah dari dulu dia ngomong gitu. Tetapi bukti-bukti yang sah yang dikemukakan oleh badan-badan yang berwenang di situ, terutama Badan Energi PBB yang dulu dipimpin oleh Pak El Baradei itu orang Mesir itu tidak menemukan satu ya. Lalu beberapa orang Amerika sendiri, tokoh yang salah satu yang terkenal yang mengejutkan adalah Tucker Carlson. Dia pendukung Republikan banget, dia orang Fox News, sekarang dia anti. Karena semua mereka mengatakan bahwa bukti-bukti mengenai pengayaan uranium untuk senjata nuklir itu sejauh ini tidak ditemukan gitu. Tapi menurut kayak Marco Rubio bilang suatu hari nanti akan mereka bikin. Wah ya kalau suatu hari kan dia juga punya cucu, ya enggak? Dia juga bisa mati suatu hari. Jadi itu time frame yang longgar sekali. Tetapi itu semua menunjukkan bahwa ini alasan ini kayak mengada-ada. Dan dari sudut kepentingan nasional, semua politik kan harus berdasarkan itu, dikatakan atau tidak ya. Apalagi Amerika ya, teorinya sendiri national interest itu munculnya di sana gitu. Dari segi national interest, tidak ada kepentingan Amerika kan. Dari segi jarak, jauh dia nggak mungkin dihajar oleh Iran. Jadi satu-satunya yang paling mungkin adalah bahwa Amerika diprovokasi oleh Israel. Dengan kata lain, Amerika berperang ini demi Israel atau atas nama Israel. Sebenarnya kalau lihat Trump, kita tahu periode pertama. Saya menyimpulkan Trump ini adalah presiden Amerika paling berjasa kedua bagi Israel. Israel? Ya, setelah Harry Truman. Harry Truman kan butuh 11 menit setelah Israel dideklarasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Itu David Ben-Gurion kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Nah, Trump di periode pertama, itu dia presiden jasa pertamanya, yaitu mengakui Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel. Kenapa dia melakukan timur ya itu ya? Iya, barat dan timur. Itu dulu kan isunya timur, Yerusalem timur saja ya. Enggak, barat dan timur. Ditambahin nama Trump. Iya, jadi memang itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Israel, yaitu namanya Jerusalem Basic Law. Hukum dasar Yerusalem yang disahkan Knesset pada 1980. Dan apa yang dilakukan Trump punya dasar hukum positif di Amerika. Jadi ada namanya Undang-Undang Jerusalem Embassy Act. Ditandatangani Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada 1995. Nah, dia memang punya ya. Jadi punya dasar hukum. Dia mindahin kedutaan waktu itu. Iya, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Iya, 14 Mei 2018-nya, tahun kemudian. Jadi undang-undang itu mewajibkan siapapun presiden Amerika menjabat saat itu untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Tapi di situ ada klausul tambahan. Kalau memang dirasa sensitif, misalnya kan bisa menimbulkan perang agama, ini kan sangat sensitif. Bisa tunda 6 bulan, per 6 bulan. Semua presiden selama ini nunda. Nah, dan Trump buying time, ngulur terus. Dan Trump yang pertama. Nah, itu yang pertama. Terus, dengan perang ini, Trump itu ingin memberikan jasa kedua. Ini yang sedang dilakukan, yaitu bagaimana menghancurkan sebuah rezim yang anti-Zionis dari awal. Kan Iran udah mendeklarasikan anti-Zionis dan mereka tidak mau mengaku eksistensi Israel. Jadi kenapa akhirnya muncul propaganda soal nuklir? Yaitu bagian dari untuk mendiskreditkan negara ini agar semua negara percaya dan menyimpulkan bahwa Iran ini memang ancaman bagi perdamaian dunia ataupun keamanan di regional kawasan Timur Tengah. Kan itu yang ingin Nah, kalau buat Israel itu ada namanya doktrin keamanan mutlak. Bahasa Ibraninya bitachon. Keamanan mutlak. Iya.
Jadi buat Israel sebagai sebuah negara yang mereka kan istilahnya negara imigran, orang-orang yang datang terutama dari Eropa, Askenazi, Yahudi Askenazi, ada juga Yahudi Mizrahi, ada juga Yahudi Sephardi atau Yahudi kulit berwarna. Dari Indonesia yang saya tahu, itu pernah ada 75 orang melakukan aliyah. Aliyah, ya. Aliyah. Jadi kembali ke tanah leluhur. Ya. Iya, dari Cina Kaipeng. Dari Ethiopia. Iya, dari Ethiopia. Ya. Itu buat Israel, apapun akan mereka lakukan demi keamanan negara ini. Karena kan negara ini muncul sebagai bibit permusuhan. Makanya kan akhirnya setelah itu kan ada perang Arab Israel 1948, terus perang 67, terakhir 73. Nah, jadi buat Israel siapapun pemimpinnya, doktrin keamanan mutlak itu harus dipegang, nggak bisa ditawar. Jadi Israel kan melakukan apapun perang selama mungkin ya karena demi itu. Nah, Iran ini karena dia sudah mendeklarasikan anti Zionis. Jadi kalau semua negara Muslim itu pro Palestina, termasuk Iran, hanya Iran yang anti Zionis. Dan Iran bukan sekedar deklarasi, tapi dia membuktikan dengan membantu pendirian pertama itu Hizbullah tahun 1982. Mendanai, mempersenjatai, dan melatih. Kemudian 14 Desember 1987 mendirikan Hamas. Terus juga membantu mendukung Jihad Islam. Kemudian juga, nah ini kesalahan Amerika. Ketika dia menumbangkan rezim Saddam yang Sunni, setelah itu kan rezim Syiah yang berkuasa sampai sekarang. Makanya milisi-milisi Syiah di Irak itu ya bisa istilahnya bisa hidup. Dan mereka tergabung dalam namanya PMF, Barisan Mobilisasi Rakyat. Ya, tapi gini ya, saya kira faktor sektarian itu pertimbangan kesekian ya. Iya, benar. Syria sekarang Sunni. Iya. Puluhan tahun di dinasti Assad yang Syiah Alawi, sekarang jadi Sunni. Sama Amerika disambut banget kan. Iya. Jadi ya Amerika dalam hal ideologi nggak kenal ideologi ya, kira-kira ya. Jadi apa yang mau Anda katakan dari tadi itu soal Iran optimistik Anda bertahan ya? Nah, ada satu lagi. Tadi saya nyebut Al-Baradei. Saya baru tadi lihat wawancaranya, bagus sekali. Tadi yang dia katakan, tidak ada bukti. Dia bekas Direktur Jenderal Badan Atom dan Energi PBB. Dia bilang, tentu dia udah ngomong sama juniornya, rekan-rekan yang masih berdinas di situ ya. Intinya kesimpulan dia nggak ada. Atau paling sedikit masih jauh sekali gitu ya dari pengayaan uranium itu sampai menuju bom. Tapi sebelum itu, di sisi lain tetap ada isu lama yang mengherankan, Bung Faisal. Kenapa cuma Iran yang bersoalkan dulu? Kan Israel sudah jelas mengembangkan nuklir juga. Semua orang sudah tahu itu. India punya, ya, Pakistan sangat mungkin punya, Korea Utara punya juga. Oke lah, Korea Utara di luar sistem katakan ya. Tapi India, Pakistan punya. Israel pasti punya. Kok yang dipersoalkan hanya Iran? Kan gitu juga jadi soal. Nah sekarang itu pun tidak terjadi. Jadi El-Baradei bilang, saya melihat naga-naganya ini mirip sekali dengan pretext atau prakondisi yang dibangun Amerika sebelum menyerang Irak. Sama saja kan. Kalau di Irak itu kan ada Osirak ya. Reaktor nuklir itu yang sudah dibom sama Israel. Oleh Israel. Udah berapa kali kan yang terakhir yang 2003 benar-benar berhasil lah ya gitu ya. Nah, menurut El-Baradei, dia benar-benar cemas bahwa ini skenarionya sama persis dengan pretext waktu membom Irak. Bagi dia, ya dia humanis saja ya. Dia bilang ini orang Amerika nggak berpikir bahwa nanti yang akan korban itu akan berjuta-juta orang atau ratusan ribu anak-anak dan wanita. Itu satu skenario. Skenario kedua, kalau Rusia dan Cina terpaksa dengan berbagai cara ikut campur, saya kira skenario perang nuklir benar-benar bisa terjadi. Dan dalam kasus penembakan 3 TNI kita yang kita sendiri sangat kurang bicara, ya, malah Cina yang begitu kerasnya mengecam kan. Artinya dia udah mulai melipir-melipir nih, dekat sama urusan perang ini dia sudah. Menurut Anda bagaimana? Mungkin nggak itu perang nuklir terjadi? Yang pertama gini Pak Hamid, jadi konfirmasi itu sudah ada di minggu kedua perang awal. Itu pada hari Selasa. Perang kan 28 Februari. Itu Selasa minggu depannya. Itu Sabtu kan, Selasa minggu depannya. Bukan Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Minggu depannya lagi.
itu Direktur IAEA Rafael Grossi sudah menegaskan tidak ada bukti Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Kenapa ini mesti percaya? Iran nggak mau. Pertama, Iran mau masuk NPT. Ini kan perjanjian Non-Proliferation Nuclear. Treaty. Iya, tahun 1970 itu kan disepakati perjanjian itu dibentuk. Nah, artinya Iran sudah memberikan gestur yang baik. Kemudian mengizinkan tim inspeksi IAEA berulang-ulang. Nah, yang ketiga yang harus membuat kita percaya Iran tidak membuat senjata nuklir itu fatwa dari Imam Khomeini mengharamkan senjata pemusnah massal, nuklir, senjata biologi, senjata kimia, belum pernah dicabut sampai sekarang, sampai Mujtaba menjadi pemimpin tertinggi ketiga. Kan kalau Iran kan sangat, ya namanya wilayatul faqih, mereka sangat ini banget, taat sama ini. Ayatullah uzma istilahnya. Iya. Nah yang keempat apa? Saya yakin Amerika dengan Israel tahu mereka memang benar Iran belum punya senjata nuklir, tapi itu yang akan dijadikan bagaimana untuk membenarkan justifikasi mereka untuk menyerang Iran. Artinya apa? Artinya walaupun tidak punya senjata nuklir, bahwa Iran itu masih merupakan ancaman terbesar bagi Israel. Itu nyata ya, dan itu menggelisahkan dia sepanjang hidup gitu ya. Karena negara Arab yang lain, ya sorry Persia bukan Arab ya, tapi oke lah sama Timur Tengah. Seluruh negara Arab kan sudah sangat peaceful dengan Israel kan? Iya memang. Ya itu jasa. Nah itu makanya saya bilang Trump itu jasa keduanya bagaimana mengubah rezim ini dengan rezim yang tidak lagi menjadi ancaman bagi eksistensi Israel. Kalau rezim ini berhenti, otomatis itu berpengaruh terhadap Hamas maupun Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, itu akan berpengaruh. Koalisi milisi Syiah. Karena nggak ada lagi kepala proksi dari ideologi anti-Zionis. Ini kan semua anti-Zionis. Walaupun Hamas Jihad Islam yang Sunni. Terbukti Pak Hamid, waktu selama perang Gaza 2 tahun, dari 7 Oktober 2023 sampai Oktober 2025, pemimpin Hamas sama Jihad Islam menghadap Ali Khamenei 3 kali. Mereka pertama menghadap apa? Untuk memberitahu perkembangan di lapangan. Yang kedua untuk berterima kasih atas dukungan Iran selama ini. Itu diakui dalam Yahya Sinwar dalam pidatonya yang terkenal. Dia bilang, saudara-saudara kami bangsa Arab sudah meninggalkan kami. Hanya Iran yang memberikan bantuan, teknologi, dana, persenjataan. Itu diakui oleh Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang tewas 24 Oktober. Arsitek peristiwa itu ya? Iya. 7 Oktober 2023. Dan dia itu aslinya jihad Islam sebetulnya? Enggak, Hamas ya? Jadi Hamas itu punya sayap militer namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kalau jihad Islam namanya Saraya Al-Quds. Jihad Islam sangat kurang terdengar ya sekarang ya? Dia faksi terbesar kedua setelah Hamas di Gaza. Iya tentu saja, tapi dia karena Syiah mungkin ya? Enggak, Sunni. Jihad jadi itu Hamas sama aja Sunni. Sunni juga? Sunni, tapi karena di Palestina itu Sunni. Tapi mereka nggak bisa nyatu? Enggak, mereka nyatu. Jadi sejak 2014 ada namanya Joint War Room ketika perang Gaza 2014. Itu semua milisi ada sekitar 8. PFLP punya milisi, DFLP juga punya milisi. Itu kan sisa Federasi PLO dulu ya? Iya. Bangsa orang kayak George Habas, Wadi Haddad ya. Iya. Ya Marxis banyak kan, tapi kan mereka sudah surut banget ya. Setelah munculnya Hamas yang Islamis ya. Anda percaya bahwa Hamas juga dibentuk oleh Israel? Sebenarnya bukan dibentuk. Ditumpangin lah, udah jadi diperkuat gitu? Bukan. Pertama, Hamas ini dimulai dari Yayasan Sosial Keagamaan. Makanya Syekh Ahmad Yasin itu mendirikan banyak yatim piatu, lembaga yatim piatu, lembaga pendidikan. Karena model Ikhwanul Muslimin sebetulnya. Mungkin. Iya benar. Al-Ikhwan cabang Palestina itu ya Hamas. Jadi polanya sama. Iya, jadi mereka tuh yang pelajaran intinya tauhid. Tauhid, kemudian nasionalisme. Jadi mereka ingin generasi muda Palestina pertama berani mati. Kalau orang kuat tauhid itu kan nggak takut mati. Ya itu bisa dites. Orang yang mungkin banyak sering ke masjid ketika Indonesia perang siapa yang paling depan kan bisa kelihatan dari situ. Nah yang kedua nasionalisme. Jadi Hamas itu punya semacam jihad Islam juga sama, summer camp. Jadi anak-anak umur belasan tahun, 15 sampai ke atas itu diajari semua bagaimana ya istilahnya bela diri dasar lah, pertempuran semuanya dasar. Semuanya sebetulnya dalam rangka perjuangan. Ya? Perjuangan, dalam memang rangka, benar. Ya karena kita harus maklum karena negaranya dalam situasi begitu ya. Seluruh energi dan konsentrasi pasti dipusatkan ke situ kan. Nah ya yang kedua gini Pak Hamid, 2018 itu Netanyahu tuh setelah perang 2014 Netanyahu bilang ke Qatar, karena kan Israel nggak mau mencabut blokade Gaza. Terus bagaimana membuat Gaza tetap stabil? Jadi Netanyahu bilang ke Qatar, bantulah Hamas nih buat gaji, buat bayar bahan bakar. Nah makanya sejak 2018 itu ya
Qatar itu rata-rata tuh $100 juta per Besar bulan. sekali ya. Oh, Sebulan sekali. jadi Israel yang mendorong. Netanyahu yang mendorong itu Qatar, biar ya. jangan sampai rusuh lagi lah. Atau sebaliknya juga mungkin untuk mengikis pengaruh PLO yang kuat sekali waktu itu kan di bawah ya Yasser Arafat dan kawan-kawannya lah ya. Yasser Arafat udah meninggal 2004. Iya, tapi PLO kan, Iya. tak Abu Mazen ketuanya, ada banyak tokohnya. Sudah keluar dari Gaza pada 2007 setelah Hamas Iya. menang pemilu 25 Januari 2006. Ya itu. Nah, mereka kan nggak mau terima karena digosok dihasut oleh Amerika maupun Israel. Ya itu artinya Israel membangun satu kekuatan baru, tuh, kubu baru. Jangan sampai Palestina bersatu di bawah bendera PLO ya. Dibikin tandingan ya waktu itu kan gini, PLO kan tahun 1964 ini bikinnya di Tunisia ya. Waktu itu Islam sebagai kekuatan politik sama sekali belum muncul. Lalu dibangun pelan-pelan dan sukses. Oke, kita sekarang kembali Artinya ke sini. Hamas itu antitesa dari Fatah yang Yes. kolaborator dengan Israel. Anda sendiri bagaimana? Gini, saya mau tahu, Anda kan sudah ke Iran berulang-ulang. 3 kali. 3 kali. Anda bahkan pernah disekap oleh Hizbullah ya. Iya. Walaupun mungkin penyekapannya sangat beradab ya. Anda nggak disiksa kan tentunya. Iya, tapi kita penjara khusus teroris itu. Ada ya ikut ya. Jadi saya tuh ditangkap tuh saya ingat 22 September kalau nggak salah. 2024. Karena saya nyampe 2024. Iya, Belum Baru. 2 tahun. baru. Iya, jadi Wah, waktu masih segar banget ya. Iya, jadi waktu itu saya ke Libanon untuk meliput dan saya sampai Nasrallah tewas di sana. Jadi waktu itu saya ziarah ke Dahiyah. Dahiyah itu kan basis Syiah dan mayoritas Hizbullah di sana. Ada Syiah Amal juga kan. Jadi saya ziarah ke Panglima. Syiah Amal lain ya sama Lain. Hizbullah. Lain beda. Syiah Amal Nabih Berry ya. Iya, Nabi Ini dari Syiah Amal. Hasan Nasrallah. Nasrallah, iya. Lain mereka. Lain. Tapi yang kuat ya Hizbullah. Hizbullah paling kuat. Jadi Hizbullah itu yang dibantu Iran. Amal kayaknya nggak ada setahu saya. Kamal surut banget ya Iya. sekarang. Jadi saya ke makamnya Fuad Syukur. Fuad Syukur itu tewas tanggal 30 Juli kalau nggak salah 2024. Terus saya ke Ibrahim Akil penggantinya. Nah dari ziarah sana saya mau beli kaosnya Hizbullah. Nyebrang jalan doang. Hari-hari masih Dahiyah. Nah, saya pergi sama Ahmad. Ahmad itu orang Syiah, tinggalnya di Dahiyah. Anda dari Jakarta sendirian? Saya selalu pergi sendiri. Atas nama apa? Albalad.co. Albalad.co. Punya saya, situs Media saya. Anda sendiri? Iya. Jadi bukan media mainstream yang besar dan membiayai Anda? Enggak, ya? bukan. Jadi Swadaya nih? ya ada ininya lah. Ada. Jadi ya saya bikin albalad.co itu ya pertama karena saya melihat ya tidak ada situs Timur Tengah, yang ada situs Islam. Dan situs Islam itu ada bias. Pertama bicara Timur Tengah dari sisi politik dan agama. Yang kedua tergantung aliran pemilik. Kalau pro Iran, dia jelek-jelekin Saudi. Kalau pro Saudi, dia jelek-jelekin Iran. Kalau saya semuanya saya tulis. Anda Bahkan mau lihat Timur Tengah sebagai satu iya, kesatuan? makanya saya ada rubrik Palestina, tapi orang Israel saya kasih tempat untuk nulis opini di tempat saya. Ya orang kayak Gideon Levy ya kan sangat anti Zionis juga. Iya. Wartawan yang hebat ya. Oke, terus? Ya udah saya ke sana ngerekam dari dalam mobil itu. Baru 16 detik tiba-tiba dicegat. Anda ngerekam pakai handphone aja? Pakai handphone dari dalam mobil. Saya tanya sama Ahmad dulu. Mat, boleh ngerekam nggak? Oh nggak apa-apa. Padahal tuh Dahiyah tiap hari dibombardir sama Israel. Pas lagi ngerekam, ya udah saya pikir kan saya angkat aja biasa. Mungkin kelihatan. Ya udah ini suruh minggir. Nah itu blank juga saya. Waduh. Blank dalam arti saya nggak ingat nelpon kuasa usaha kita di KBRI Beirut, Pak Yosi. Saya nggak ingat nelpon Pak Rahman. Pak Rahman itu teman baik dari 2007 pertama kali saya ke Libanon. Jadi dia masih berdinas di sana? Masih, dia kan staf lokal. Staf lokal ya. Dan dia memang mahasiswa di sana. Udah lama dia, 80-an kalau nggak salah. Jadi udah lama memang dia tinggal di sana. Ya udah, handphone diambil, terus paspor diambil. Ya, saya bilang, Sahafi, saya bilang, min Indonesia. Ini kan orang lapangan beda cara pandang. Jadi mereka nggak peduli itu. Ya. Nah, padahal di paspor saya visanya memang jurnalis. Saya kan ngurus visa jurnalis di Kedutaan Libanon Jakarta. Ada sekitar 2 jam sampai 3 jam kita di lapangan lah di situ. Sore itu sekitar jam 5 kalau nggak salah. Jam 5 sore ya udah diintimidasi, dibilang Zionis,
spy. Kenapa itu Zionisme itu tuduhan standar banget ya? Pokoknya yang jelek yang Zionis gitu ya. Ya, buat Hizbullah kan musuh utama mereka Israel. Karena kan Lebanon Selatan dengan Israel itu berbatasan. Dan ada pertentangan klaim. Itu kawasan pertanian Sheba. Itu kan Suriah klaim, Israel klaim. Itu kan daerah 3 negara berbatasan. Jadi meskipun berita tentang ini begini banyak yang simpang siur ya. Saya bilang tadi korban pertama dalam setiap perang adalah truth, kebenaran. Dan ini terbukti sekali lagi. Apalagi di masa teknologi komunikasi begini rupa ya, ada artificial intelligence. Kita dibombardir sampai overload ini informasi dan informasinya nggak selalu konsisten. Trump aja ngomongnya pagi sore. Kemarin dia ngomong sudah ngajukan 15 poin. Dan kadang dia bilang Iran sudah oke, kadang dia bilang nggak mau, begitu kelihatannya nggak mau, dia gertak lagi, mau ngabisin follow card lah, mau inilah, mau itu. Iran sendiri beberapa kali membantah, tetapi kemudian juga mengakui bahwa iya, oke, memang ada usul, tapi kami mengajukan 3 syarat. 5. Tadinya 3, nah lalu tambah lagi nih. Tadinya yaitu 1, ada jaminan bahwa tidak akan pernah lagi terjadi penyerangan. Gini, 2, kedaulatan kami sebagai bangsa diakui, dan yang lain-lain saya lupa. Tapi itu pentingnya. Itu pun apa? Bisa dipegang nggak? Kalau pemberitaan sorenya kita lihat lain lagi, besoknya lihat. Jadi ini semua membingungkan, tetapi saya kira ada beberapa fakta, bukan persepsi, fakta yang bisa dipegang. Misalnya dalam soal Amerika. Amerika sekarang terbukti atau terlihat menghancurkan misalnya Pasteur Institute of Research yang terbaru ya. Sebelumnya ada lembaga riset lain. Sebelumnya lagi ada lembaga riset di Universitas Teheran, Universitas Sains dan Teknologi. Sebelumnya lagi sekolah putri yang dibom. Jadi ada konsisten ini Bung Faisal, bahwa Amerika mengincar infrastruktur sains dan teknologi, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pendidikan. Rupanya dia mau hancurkan ini. Bukan hanya hari ini, tetapi masa depan bangsa Iran kelihatannya mau dihapuskan dengan cara lembaga-lembaga pendidikan dilikuidasi begitu. Dan biarin orangnya nggak usah sehat itu. Dan lembaga riset yang untuk kesehatan, ya, itu soal besar. Ya. Karena Pasteur ini lembaga besar yang punya perwakilan di banyak negara, mewarisi Louis Pasteur ya. Dia mengamalkan warisan Louis Pasteur, ilmuwan Perancis yang hebat itu. Nah, apa yang Anda lihat dari sini? Dari pengembangan yang dari segi itu bisa, kalau misalnya pengadilan berlangsung nanti entah kapan, saya kira Donald Trump bisa diseret dengan tuduhan human kejahatan, gross violation, pasti human right, karena infrastruktur kesehatan tidak kurang dari itu gitu. Bukan instalasi militer yang gimana menurut Anda? Ya itu tadi Pak Hamid. Akhirnya kita harus sadar bahwa ketika kita bicara perdamaian, ya misalkan nih perang, semua pengen, wah ayo cepat berdamai. Damai itu kan nggak bisa terwujud kalau tidak ada keadilan. Nah selama ini yang dilakukan Amerika maupun Israel, ya Taliban, Afghanistan 2001, Irak 2003, terus juga mereka menculik Presiden Venezuela, itu kan tidak pernah mereka dikenai hukuman, sanksi. Artinya kalau kita berbicara mendorong ayolah damai, eskalasi, tapi kalau 2 pelaku yang sering melanggar hukum internasional, bahkan Israel baru disebut pelaku genosida di Gaza, terus pada nama Netanyahu penjahat perang karena udah keluar surat dari ICC November 2024, dia bersama mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, itu mereka akan bisa berbuat itu lagi kalau misalkan ini perang dihentikan. Tapi dunia tidak berbicara tentang keadilan, sama seperti Palestina. Dunia hanya bicara tentang gencatan senjata, tentang perdamaian, tapi keadilan tidak pernah diberikan untuk korban. Nah, Iran ini dengan kemampuannya sendiri, dia berusaha memberikan keadilan pada diri sendiri. Makanya dia berani melakukan serangan balasan. Mata dibalas mata, itu prinsipnya kan. Itu kan ketika mereka dibom ladang gas Parsi Selatan, itu kan langsung dibom, ada kilang, ada rata-rata kilang di Bahrain, terus di Kuwait. Basis-basis militernya Amerika juga, pangkalan militer Amerika. Jadi kalau saya lihat begini,
Trump ini ya sangat naif lah kalau kita masih percaya Trump. Ini kan apa yang rezim ini berdiri kan untuk kepentingan Palestina, makanya mereka ideologi anti Zionis. Kan kalau mereka mau nggak usah ngurusin Palestina, sama seperti Indonesia lah, biasa aja lah, nggak perlu pro Palestina tapi nggak perlu anti Zionis. Tapi dengan dia anti Zionis ini rezim mulai ini sejak 1979 berdiri untuk kepentingan Palestina. Makanya kita lihat ketika Hari Al-Quds yang digagas oleh Imam Khomeini, Jumat terakhir kan turun tuh 3 orang. Pertama Presiden Masoud Pezeshkian, kedua Ali Larijani. Jadi dia terbunuh Senin, Jumat dia ada di lapangan untuk ikut memperingati. Kalau kata orang-orang segelintir orang bilang, Iran itu nggak berjuang untuk Palestina. Mereka berjuang membantu Hamas, Jihad Islam, mereka menggagas Hari Al-Quds, bahkan di ketika perang mereka masih merayakan itu. Kalau kita lihat videonya, ada Arakci, ada Masoud Pezeshkian, Abbas Arakci kan menurutnya, ada Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasionalnya. Nah jadi Iran ini ingin memberikan keadilan dengan menghukum Amerika maupun Israel karena atas kejahatan mereka selama ini melanggar hukum internasional. Apalagi Trump sudah sesumbar sebelum perang itu kan, saya tidak lagi butuh hukum internasional. Nah kita tidak bisa mengharapkan negara lain, OKI tidak bisa, Liga Arab nggak bisa. Ya sekelas PBB, organisasi internasional terbesar di dunia pun tidak bisa memberikan sanksi selama ini. Nah saya kira... Sebentar, saya potong. Kalau soal PBB barusan kan ada siapa? Muhammad Safa yang mengundurkan diri, yang tahu rahasia, dia dapat informasi rahasia bahwa PBB ikut mengatur pengeboman Iran ini karena tekanan gitu. Dia tahu sebagai staf yang sudah mungkin 20 tahun bekerja di PBB dan hari ini dia mengundurkan diri. Dia staf bagian, saya belum dengar informasi itu. Ada orang Arab kelihatannya, tampangnya juga Muhammad Safa namanya. Dia bilang ini udah too much ya. Saya nggak sanggup karena dia udah dengar bahwa, tetapi dia tidak menyalahkan instansi tempat dia bekerja yaitu PBB. Karena dia bilang PBB sendiri entah ke sekretariat jeneralannya bukan hanya sekjennya, memang tertekan lah gitu kira-kira. Oleh. Tapi gini juga soal hukum internasional. Ya. Orang sering mengacaukan dan mungkin dengan gampang menyamakan antara karena namanya hukum sama. Kalau hukum nasional begini, hukum internasional tentu sama. No. Hukum internasional itu berbeda sama sekali. Hukum internasional itu praktis nggak ada yang ngawasin. Jadi nggak ada lembaga eksekusinya. Selama ini yang diandalkan kan negara sebesar Amerika itu karena PBB-nya ada di tempat dia dan sebagainya ya, karena habis Perang Dunia Kedua, dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi sebetulnya yang disebut hukum internasional itu jarang sekali ditaati, apalagi oleh para pemain kuat seperti Amerika. Jadi hampir, dan jelas sekali sekarang bukan hanya tidak dihormati, tetapi jelas sekali ada upaya yang sengaja atau deklaratif gitu untuk menginjak-injaknya ya. Lihat aja kelakuan Israel dan Amerika kan benar-benar. Nah jadi nggak tahu, mungkin Iran juga naif ya dengan mengharap bahwa hukum internasional yang melindungi mereka gitu dari keganasan Israel dan Amerika gitu. Karena nggak pernah terjadi itu. Itu. Saya kira sih Iran sudah kehilangan kepercayaan kepada hukum internasional sejak lama. Makanya kita lihat Iran itu selalu mengambil jalan yang antitesa dari negara-negara Muslim lainnya. Ketika Trump membentuk Dewan Perdamaian, memimpin sendiri, hak veto cuma dia yang milik sendiri. Itu negara-negara Muslim kan masuk. Ya saya yakin mereka takut karena statusnya inferior. Tapi cuma Iran. Iran ini kan pengen menjadi pesaing hegemoninya Amerika maupun Israel di Timur Tengah. Dari awal rezim ini berdiri ya. Jadi ya mereka tidak akan pernah mau percaya atau ikut skenario Amerika maupun Israel untuk isu Palestina. Untuk isu Palestina makanya mereka mendirikan ya, membantu milisi-milisi anti Zionis ya, karena memang ya kayak Hizbullah punya ada unsur nasionalismenya. Karena kan Israel kan berbatasan, mereka ingin memperluas wilayahnya. Terus juga kayak Hamas juga ada unsur nasionalismenya karena mereka melawan itu karena mereka melawan penjajah seperti itu. Jadi saya kira yaitu tadi Iran ingin menunjukkan kepada dunia dengan perang ini ternyata sangat naif, terutama kepada negara Muslim. Sangat naif kalau kita masih percaya Amerika seperti itu. Saya kira memang mereka bukan percaya, tapi terpaksa percaya atau pura-pura percaya. Ya, dan memang benar. Ya memang ada banyak ironi di sini ya.
Tapi saya kira sekarang yang paling baru, popularitas Trump semakin jatuh ya. Ya dia sudah jatuh, tetapi semakin jatuh karena dia menghina Muhammad bin Salman ya. Dia bilang tiba-tiba ini menjilat pantat saya gitu, sorry. Padahal baru beberapa bulan lalu dia dapat uang yang banyak sekali dari Saudi dan dari Pangeran Muhammad bin Salman. Jadi waktu itu kan dia mau datang dan janji, kenapa akan diterima baik-baik, disambut hebat? Karena janji menginvestasikan 600 miliar dolar ya. Dan jangan lupa Saudi tetap aja raksasa terbesar di Timur Tengah ya. Dubai, Uni Emirat yang katanya kaya-kaya, ya tetap sama Saudi jauh gitu ya. Jadi, nah ketika Salman datang bawa beberapa pesawat besar sekali rombongannya, ketika sampai di Washington malah ditambahin jadi satu triliun dolar ya investasinya. Kemana duit itu semua? Sudah pasti sebagiannya ke Trump dan keluarganya. Karena keluarganya punya banyak interest ya. Perusahaan-perusahaan keluarganya banyak. Dan semua orang Amerika sudah tahu itu. Bahwa sebagian itu pasti duitnya ke keluarga Trump gitu. Nah sekarang mungkin nggak Anda lihat bahwa Saudi akan lebih melunak? Malah sebaliknya Pak Amit. Mengeras. Itu ada 2 laporan. Pertama Times of Israel. Ada 4 negara, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Qatar pertama, yang mendorong Trump untuk melanjutkan perang, untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Kalau misalkan tidak bisa mengganti rezim, ya melumpuhkan kekuatan agar tidak menjadi ancaman. Dan New York Times merilis kabar dalam percakapan telepon 2 minggu lalu antara Bin Salman dengan Trump. Bin Salman bilang, saya tidak akan ikut terlibat perang secara langsung Saudi, tapi saya mendorong Anda untuk terus melanjutkan serangan untuk melumpuhkan Iran agar tidak lagi menjadi ancaman. Itu artinya kalau butuh duit dibagi juga. Pasti ada urusan dengan duit pasti juga. Itu. Kan kalau tidak salah sudah ada kabar yang dirilis wartawan, saya lupa Al Jazeera atau apa. Dia nge-tweet sih. Dia bilang Trump, dan itu diakui oleh juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt. Dia bilang ketika ditanya wartawan, apakah Trump akan minta biaya perang kepada negara-negara Arab Teluk itu? Caroline bilang, itu memang ada dalam pemikiran Trump. Artinya memang Trump pasti berpikir gitu, dia nggak mau rugi sendiri. Kalau mau dia juga sudah minta tambahan 200 miliar dolar. 300 miliar. 300 Pentagon. Dari 1,5 triliun dolar. Ini semua juga it's about money. Iya. Benar. Jahat banget hanya buat dapat duit. Jadi sebenarnya negara-negara Arab monarki itu, mereka sudah ketakutan dengan Iran sejak terjadi revolusi. Sebuah negara kerajaan bisa tumbang. Dan waktu itu Shah Iran kan superpowernya Timur Tengah. Israel belum muncul waktu itu, belum sehebat sekarang kan. Kan angkatan udaranya terutama kan hebat sekali dari Amerika semua. Itu aja bisa jatuh gitu kira-kira. Orang-orang Arab berpikir gitu toh. Nah ya, terus ketakutan kedua waktu revolusi Arab 2011. Arab Spring. Arab Spring. Itu kan mereka juga takut. Makanya mereka sangat mengandalkan bukan hanya sistem pertahanan negaranya, tapi keberlangsungan rezimnya pada Amerika. Nah kayak kasus perang ini, itu Bahrain kan mayoritas rakyatnya Syiah. Mereka senang banget, ada video mereka bertepuk tangan, bersorak ketika rudal Iran menghantam pangkalan militer Amerika di Bahrain. Dan itu sudah terjadi perlawanan, sudah ada gesekan antara masyarakat Bahrain yang mayoritas Syiah dengan aparat keamanan Bahrain. Bahkan sudah ada laporan pemerintah Bahrain seperti revolusi Arab, mereka minta bantuan Saudi dan UEA untuk menjaga keamanan negaranya. Bahrain sekarang, itu laporan, saya lupa dari mana, itu meminta pasukan Yordania untuk menghadapi demonstran. Pasukan Yordania? Iya, ya karena Bahrain kan negara kecil, jadi dibayar untuk bagaimana menghadapi demonstran yang rusuh. Ya mereka memanfaatkan situasi ini bagaimana untuk menumbangkan rezim yang ya rajanya Sunni, sedangkan rakyatnya mayoritas Syiah, dan mereka sangat pro Iran. Makanya apalagi kemarin ada kematian 1 orang, saya lupa namanya Muhammad siapa, karena mendukung dalam demonstrasi itu ditangkap terus tewas di kantor polisi. Bahrain padahal dulu ya, sampai tahun 80 kan bintangnya Timur Tengah ya. Ketika Dubai belum muncul kan dia duluan tuh, gemerlapan. Kita senang karena tidak terlalu kolot agamanya gitu. Sekarang juga bisa hancur juga ya. Iya, itu New York Times merilis dari 19 pangkalan militer Amerika yang sekarang ada di Timur Tengah, itu 13 mayoritas sudah hancur oleh rudal Iran. Itu New York Times yang rilis. Sebagian besar pangkalan dari 13 itu mayoritas, sebagian besarnya 13 itu udah hancur. Tinggal 6 lah. Tinggal 6. Artinya kan ini membuktikan ternyata Amerika nggak sekuat itu.
Oh, Padahal superpower. Apa yang dilakukan Iran kan membuka semuanya, kedok. Pertama, negara Arab tuh ternyata mereka pengkhianat. Iran ini kan OKI, anggota Organisasi Kerjasama Islam. Ternyata tidak ada kecaman yang dilakukan negara-negara OKI. 57 negara 57 nggak ada yang mengecam bungkam. agresi. Iya. Luar biasa memang itu. Begitu apa ya? Artinya mentalnya sebagai bangsa tuh begitu kecilnya ya. Iya, kecil. Ya, saya kira 57. termasuk kita nggak ada yang ngecam. Kita nggak ada mengecam Kita agresi 3 Amerika TNI maupun kita Israel. mati ya. Iya. Yang ngecam Cina bukan kita. Ya Ini memang sangat ironi besar disayangkan juga sih. ya. Sangat Oke, disayangkan. dengan melihat apa peristiwa begini ya, terjadi bagaimanapun ini terjadi eskalasi toh ya. Ini memang prospeknya suram sekali menurut saya. Benar menurut Anda? Kalau Pentagon, Departemen Perangnya Amerika, kan diubah namanya tahun lalu sama Trump. Dari Departemen Pertahanan menjadi Department of Departemen War. Perang. Ya, jadi memang kelihatan agresif. Kan? Jadi mereka sudah merencanakan perang untuk 3 bulan. Makanya mereka meminta tambahan 200 miliar dolar untuk ke Kongres, untuk tambahan biaya perang. Karena saya lihat di situs wartracker.com, Iran war cost tracker.com itu hari ke-34 hari ini tadi saya lihat itu baru biaya operasional 39 miliar dolar yang sudah dikeluarkan Amerika, belum termasuk amunisi, belum termasuk kerusakan pangkalan. Pangkalan kan pasti ada sistem pertahanan udara, ada radar yang semuanya miliaran dolar dan Amerika sudah rugi di situ. Nah, kalau dari Iran itu juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ali Naini, dia sudah tewas. Dia pernah bilang, kita kuat berperang 6 bulan. Tapi kalau kita lihat pengalaman Iran-Irak 8 tahun, saya kira Iran akan kuat Lebih bertahun-tahun. Nah, persoalannya adalah kan era Trump ini kan tinggal 2 tahun lagi. Apalagi kalau pemilu selain di November Demokrat yang menang, bisa jadi Trump dilengserkan. Ya, mungkin itu salah satu harapan besar. Nah, cuma di situ harapannya November. Artinya sekitar 6 bulan, 7 bulan 6 lagi. bulan. Nah, Kita bagaimanapun kan berharap ya, saya sih nggak terlalu pusing siapa sih. Perang itu sendiri bagaimanapun jahat dan apa ya, keji ya. Nah, sekarang Anda tadi menyebut Ali Larijani. iya. Banyak yang tahu bahwa dia ini tokoh yang kurang lebih rasional. Dia ahli Immanuel Kant. Iya. Dia kan Filsafat. penganut filsafat enlightenment ya, yang luar biasa. Jadi dia pronya orang kayak Immanuel Kant gitu. Dan sejauh ini dia dikenal sebagai orang yang sangat rasional, sangat decent gitu ya. Intinya dia ini tokoh yang lebih pro perdamaian daripada peperangan gitu. Sekarang dia dibunuh. Sudah pasti dibunuhnya dengan sengaja, bukan karena kecelakaan dia kena peluru. Ya, mereka kan punya sistem satelit atau drone yang tajam ya, udah pasti dibidik gitu. Ali Larijani dibunuh. Banyak yang bilang dan saya setuju bahwa ini artinya Amerika dan terutama Israel memang tidak berniat berdamai gitu. Karena tokoh seperti Ali Larijani yang notabene bisa berunding gitu, itu pun dibunuh. Nah, kita nggak melihat pengganti dia kan sudah pasti yang lebih galak gitu ya, bukan sedingin Ali Larijani gitu. Gimana menurut Anda itu? Bahwa memang itu indikasi penting bahwa Israel terutama, bukan hanya Amerika, tapi terutama Israel, memang tidak ingin berdamai, memang tidak ingin perang ini cepat beres gitu, biar sampai hancur dulu. Kalau saya malah lihat sebaliknya, itu tadi dengan kalkulasi Mossad tadi. Artinya Amerika dengan Israel akan menggunakan segala cara untuk membunuh sebanyak mungkin pemimpin. Untuk meruntuhkan pertama. Ini kan penghinaan terbesar buat Iran. Ketika hari pertama perang, pemimpin tertinggi langsung tewas. Makanya untuk menjaga kredibilitas rezim, kan rakyat masih bertanya, kok gampang sih hari pertama udah langsung tewas? Negara kita ini apa nih? Iya, kok nggak mampu melindungi pemimpin tertinggi? Nah, makanya mereka harus bagaimanapun caranya mereka harus membalas itu. Bukan hanya untuk menjaga kredibilitas rezim, tapi untuk menjaga kepercayaan rakyat, harga diri bangsa. Nah, kalau makanya kenapa kita sampai saat ini kita belum pernah melihat Mujtaba Khamenei muncul. Saya kira apa yang terjadi sebetulnya itu? Apa dia terluka? Luka. Saya pernah WA kirim pesan WhatsApp ke Duta Besar Iran di sini, Muhammad Burujerdi. Dia bilang, memang saya mendengar dia luka. Oh, dia sendiri tapi nggak pasti. Dia nggak pasti. Tapi laporan luka itu memang ada.
Jadi laporan Luka itu boleh dibilang itu 100% benar. Karena memang itu penting, apalagi dalam situasi perang ya. Seorang pemimpin yang hadir, apalagi menyampaikan pesan-pesan tertentu yang heroik gitu ya, itu penting sekali untuk memompa moral tentara dan rakyat gitu. Memang misterius nih Mujtaba ini, begitu dilantik kok nggak bersuara. Sekarang udah berapa? Sudah ada pesannya. Udah mulai satu-satu ya, iya. tapi telat sekali. Jadi gini, kalau saya ngelihat gini Pak Hamid, Iran ini untuk menjaga, yaitu tadi kredibilitas rejim. Jangan sampai pemimpin baru ternyata tewas lagi. Kan rakyat bisa jadi kecewa. Kok gampang banget sih? Benar-benar parah berarti kita ini gitu ya. Kita ini parah ternyata gampang banget. Nah itulah kalau saya melihat strategi itu yang dijaga. Nah si Mujtaba ini setelah terpilih hari Minggu, di hari Kamis mengeluarkan perintah. Dan itu ditaati. Pertama apa? 2 poin utamanya. Pertama, lanjutkan perang untuk membalas darah para syuhada. Dan dia secara khusus termasuk darah anak-anak SD perempuan di kota Minak yang di hari pertama. Itu anak-anak SD. 175 orang. Nah terus yang kedua dia bilang, lanjutkan penutupan Selat Hormuz. Dan itu sampai sekarang Iran masih menutup. Artinya seleksi sangat ketat. Nah, dan itu ditaati oleh angkatan bersenjata maupun oleh Garda Revolusi Islam Iran. Baik. Jadi memang Iran ini satu suara dari elit sampai alit. Berbeda dengan Amerika sampai alit, ya. Ataupun Israel. Cuma elitnya saja yang mereka punya ambisi. Tapi itu tadi. Iya, apa yang terjadi di Amerika juga benar-benar luar biasa dan saya kira belum pernah terjadi dalam sejarah ya. Bahwa sebagian rakyatnya, terutama yang di California, untuk bikin demonstrasi yang cukup besar, mengibarkan bendera musuh. Itu aneh sekali ya. Itu saya kira itu ekspresi dari begitu besarnya antipati mereka terhadap keputusan rezimnya gitu, atau keputusan presidennya, dan saya kira memang Trump jauh melampaui kenormalan ya. Dia kan mengklaim dirinya I am kings. Makanya tema demonstrasinya No Kings. Ya. Dan dia memparalelkan dirinya dengan Yesus bahkan. Iya, ada itu. Dan itu orang-orang Kristen di sana bukan keberatan, tetapi justru mendukung. Jadi maksud saya ini semua kegilaan ini sudah jauh terjadi sekarang. Iya. Jadi memang prospeknya kembali mungkin agak suram, Aisal ya. Iya. Artinya begini, Pak Hamid. Kita tidak bisa hanya mendamaikan, membawa Amerika dengan Iran ke gencatan senjata, tapi juga harus Israel. Karena sampai sekarang Netanyahu nggak pernah bilang mau gencatan senjata, mau berhenti. Sama sikapnya dengan Iran. Tapi maksud saya, kalau Amerika sebagai masternya itu bisa melunak dia mungkin bisa memerintahkan gitu. Israel, walaupun memang aneh juga ya kalau kita lihat negara sekecil itu bisa mendikte Amerika yang sebegitu besar, kita ragu. Kalau kita lihat retoriknya Netanyahu kan kelihatan sendiri dia bukan mitra junior gitu terhadap Amerika. Jadi memang luar biasa ya. The Power of Lobby. Itu ada buku The Power of Zionist Lobby in America, karangan 2 profesor Harvard, Profesor John Mearsheimer sama siapa saya lupa. Dan mereka kalau nggak salah dipecat apa? Iya, saya tahun 90 dulu juga menerjemahkan Paul Finley, They Dare to Speak Out. Di situ banyak sekali, detail sekali tentang kekuatan Israel selama AIPAC. Namun sekarang mereka ngumpul di AIPAC ya, American Israel Public Affairs Committee. Anda kalau dibilang optimistik atau pesimistik mengenai selesainya perang ini aja lah. Belum tentu soal siapa yang menang, tapi selesai dulu. Pesimistik. Karena Iran tidak mau berhenti. Iran tidak mau berhenti sebelum, ya sejauh ini baru 5 tuntutannya kan sudah disampaikan. Ya salah satunya kedaulatan atas Selat Hormuz. Ada yang sudah diakomodasi belum atau dipenuhi? Belum. Satu pun. Belum ada. Ya karena kan permintaan pertama, poin pertama hentikan agresi, dan itu belum dipenuhi. Terus hentikan. Oke, dia mintanya pada Amerika dan Israel ya, bukan salah satu aja. Terutama kepada Amerika kan. Ya. Karena kan istilahnya yang di depan yang mau minta gencatan senjata kan Amerika. Ya. Dan itu tidak ditanggapi oleh Iran. Saya kira ya siapa yang akan menentukan perang ini ya Iran lah akhirnya. Selama Amerika maupun Israel belum menghentikan agresi, maka Iran akan terus melanjutkan perang tersebut. Jadi bola di tangan Iran. Gitu. Bola di tangan Iran. Kalau Kark Island, pusat minyaknya Iran itu, yang kecil itu, yang diancam oleh Trump untuk dilumatkan,
Menurut Anda seberapa besar tuh prospeknya? Beneran nggak Trump akan mau? Kemungkinan itu sih pasti ada. Artinya apa itu, Bung? Kalau itu dihabisi, Tapi itu nggak mungkin. karena bisa Iran udah siap. menggoncang pasar. Enggak, Iran Pasar. sudah siap itu. Kalau kita lihat bukti-bukti dari awal, sebenarnya Trump sudah berhitung bahwa dia harus berpikir panjang untuk merebut Pulau Kak. Pertama apa? Ini perang udah mau besok, udah masuk minggu ke-6. Itu saja tidak bisa melumpuhkan kekuatan Iran. Itu satu. Yang kedua, Trump sampai minta tolong untuk buka Selat Hormuz. Dia nggak berani buka sendiri, apalagi merebut Pulau Kak. Saya yakin Iran sudah sangat siap untuk itu, dan ya tentara Amerika pasti banyak yang tewas lah kalau misalkan mereka nekat ke sana. Oke. Sekarang mereka mau ground nih. Udah mulai ngirim beberapa ribu marinir dan lain-lain kan Amerika. Artinya ini serangan darat akan terjadi. Trump berubah. Ada suatu pernah saya lupa beberapa hari lalu Trump bilang tidak ingin melancarkan serangan darat. Ya memang Trump ini nggak bisa dipegang omongannya. Hari ini bilang Bentar sore A, ngomongnya besok lain B. lagi. Nah iya. Jadi memang sesuatunya bisa mengejutkan lah. Ya sama seperti perang Tapi ini. bahwa mereka sudah dikirim di sekitar perairan Timur Tengah udah Ya ya. sudah mulai Marinir, mereka. berapa Ya. sampai Kalau 3.000. tidak salah pakai USS Tripoli. Ya. Kapal induk USS Tripoli. Udah 3.000 orang katanya. Iya. Ya kalau misalkan 10.000 orang misalkan total misalnya mau merebut Pulau Kak. Ini kan relawan, kita lihat di Iran orang pada mau jadi relawan para pemudanya. Kan Bahkan ya sesumbarnya orang Iran. Ya kita tunggu. ya Iran Masuk pasti ke sudah ladang siap. pembantaian dia. Iya, Iran sudah sangat siap. Ya ini tadi Iya. bangsa yang mereka merasa bangsa besar, makanya mereka bertindak seperti bangsa besar. Tidak seperti negara muslim lainnya, merasa bangsa besar tapi bertindak seperti bangsa kecil. Nggak berani ngeritik, ngutuk Amerika saja nggak berani. Agak aneh ya. Itu sangat, ya artinya mereka cuma di omongan saja Gembar-gembor. merasa bangsa besar, tapi Omon-omon. omon-omon. Tetapi kesimpulannya memang mau tidak mau agak pahit ya. Oh, Anda pesimistik terhadap cepat selesainya perang ini. Iya. Saya Saya malah pengen perang makin panjang. Kenapa? Kita nggak bisa mengharapkan negara mana lagi selain Iran untuk menghukum Amerika maupun Israel. Anda nggak pikirin korbannya akan banyak sekali. Ya kalau That's the price. itu Collateral damage. harga diri itu kan, kalau orang sudah berbicara tentang harga diri, dia pasti tidak akan memperhitungkan apapun korbannya. Sama seperti kalau dalam bahasa Arab Hamas Jihad Islam kan al-muqawamah. Bagi dia kematian itu nggak ada harganya. Saya memilih kehidupan daripada kematian. Dengan itu kita akhiri perbincangan kita, saudara. Begitu akhir dari percakapan kita. Malam ini kita bisa lanjut ke berikutnya. Terima kasih sekali lagi, saudara Faisal Assegaf. Sama-sama, Pak Hamid. Salam.